Ya, baik. Ya, Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita baca Fatihah dulu untuk semua guru-guru dan orang tua kita ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli ashabihi min al-hadith wa azwajihi taharatan mu'minin tabi'in lahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awliya asyhadu as-salihin wal ulama al-amilin matatul masih bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ila arwahi mashaykhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadin muttasilin ila Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawli an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'i al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al-mar'atu wal himar wal kalbu aswadu al-hadith wa fiha al-kalbu al-aswadu syaitanun akhrajahu Muslim. Para ibu, para peserta pengajian online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan mohon maaf saya tidak bisa menampilkannya di layar karena hanya pakai HP dan kebetulan lagi di luar. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-177 masih berkaitan dengan sutroh. Di sini dikatakan an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Dzar. Abu Dzar ini seorang sahabat Nabi yang diprediksi oleh Nabi ma'asya ghariban wa mata ghariban. Dia akan hidup terasing dan mati terasing. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa hidup terasing? Karena dia itu terlampau zuhud, terlampau menjauhi dunia, dan memang di kalangan kaum sufi dia menjadi ikon gitu ya, menjadi ikonnya kaum zuhud. Di saat orang-orang hidup normal dan berebut kekuasaan ataupun berebut mencari dan mengumpulkan cuan, pundi-pundi uang, Abu Dzar Al-Ghifari justru sebaliknya, gitu ya. Sampai bisa dibilang beliau ini agak ekstrim, gitu. Menjauhkan diri dari dunia itu, beliau ekstrim. Sampai suatu waktu istrinya mengeluh, gitu. Sempat mengeluh kepada kawan dekatnya. Kepada kawan dekat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang lain. Kalau tidak salah, waktu itu adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, beritahulah saudaramu itu Abu Dzar, jangan terlalu. Jadi ada orang-orang yang memang seperti itu gitu ya. Dan yang baik adalah orang-orang yang seimbang dan tidak menaruh dunia di dalam lubuk hatinya, tapi dunia dijadikan sebagai matiyatul akhirah, kata Nabi. Ad-dunya matiyatul akhirah. Dunia itu adalah tunggangan, transportasi, media untuk meraih sesuatu di akhirat. Jadi yang baik itu ya seperti itu. Artinya tidak terlalu dikuasai oleh dunia, tapi tidak boleh meninggalkan dunia, karena dunia itu adalah mati ya, tunggangan atau apa
ya media transportasi untuk menuju perjalanan akhirat. Itu Abu Dzar. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi bersabda, yaqta'u, akan memutus salat al-mar'i al-muslimi, salatnya seorang yang Islam, idza lam yakun, selagi tidak ada baina yadayhi, di antara dirinya, mithlu mu'khiratir rahli, sesuatu seperti mu'khiratir rahli, seperti apa, di belakang orang yang menunggangi kuda atau onta. Jadi di pelana onta itu kan biasanya ada pelananya, kemudian ada semacam tempat bersandar di belakangnya. Nah, itu namanya mukhiratur rahli. Sutroh itu disunahkan seperti itu, gitu ya. Seperti mukhiratur rahli. Mungkin nanti bisa dilihat di Google seperti apa mukhiratur rahli itu. Jadi orang Arab itu yang menaiki onta itu biasanya di belakang punggungnya itu ada sedikit eh, kayu gitu ya. Itu dibuat bersender tatkala capek nunggangi untanya. Nah, itu namanya mukhiratur rahli. Saya mohon maaf salah ketika menerjemahkan kemarin. Kemarin saya mukhiratur rahli itu saya terjemahkan dengan apa, ekor kuda gitu. Ternyata salah. Setelah buka-buka lagi buku-buku, kitab-kitab komentar syarah, ternyata mukhiratur rahli itu yang dimaksud adalah setiap penunggang onta itu biasanya di belakangnya ada macam kayu untuk bersandar. Nah, sutroh yang disunahkan itu seperti itu. Nah, di dalam hadis ini dikatakan yaqta salat al-mar'i, akan memutus sholatnya seorang. Maksudnya memutus di sini bukan artinya membatalkan. Bukan artinya membatalkan. Membatalkan. Nah, jadi memutus di sini maksudnya adalah memutus pahala. Seperti itu. Memutus pahala atau tidak sempurna sholat seseorang jika di depannya tidak menaruh sutroh seperti setinggi apa, tunggangan seseorang di belakang punggungnya gitu ya. Kapan bisa yakto, bisa mengurangi pahalanya? Apabila sampai ada yang lewat almar'atuh pertama. Ada perempuan lewat. Wal himaruh, atau himar, keledai. Wal kalbus aswaduh, dan anjing berwarna hitam. Nah, kenapa semua ini disebut, kata ulama? Karena ketiga-tiganya ini berpotensi mengganggu atau ya me- me- mendistrak gitu ya, mengganggu konsentrasi seorang musalli, seorang yang sedang sholat. Wafihi al-hadis, wafihi, dan di dalam hadis tersebut ada juga tambahan al-kalbul aswad syaitanun, akhrajahu Muslim. Maksud anjing hitam di sini disamakan dengan syaitan. Jadi hadis ini tidak menunjukkan batalnya sholat seseorang yang di depannya ada perempuan lewat, ada anjing lewat, ada keledai yang lewat. Tapi ini menunjukkan kurangnya pahala itu ya, karena terdistrak, karena terganggu konsentrasinya oleh apa? Oleh beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi. Nah, di sini ketika seseorang memakai sutroh, maka hal-hal tersebut lewat, umpamanya hal-hal yang telah disebutkan itu lewat, maka tidak mengganggu pahala sholat orang tersebut. Jadi seperti itu. Ini masih berkaitan dengan pentingnya memakai
sutroh, gitu ya. Selanjutnya, wa Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum tatkala salah seorang di antara kalian salat, ila syai'in yasturuhu, kepada sesuatu yang menghalangi dirinya minan nasih, dari orang lain, waradah, artinya sudah ada sutroh, sudah ada penghalang antara dirinya dengan apa, dengan jarak sujudnya. Warada hadun, kemudian ada seseorang ingin ayyajtazah, atau berkehendak lewat baina yadaihi, di hadapannya. Falyadfa'hu, maka sebaiknya dicegah. Yadfa'hu itu, iya, dicegah. Dicegahnya bisa dengan pakai tangan begini. Fa'in aba, kalau dia tetap menolak maksudnya dia tetap maksa lewat gitu ya. Fal yuqatilhu. Di sini bahasanya fal yuqatilhu. Kalau secara letterlock, fal yuqatilhu itu maknanya hendaknya memerangi, diperangi. Tapi yang dimaksud kata ulama bukan diperangi, namun dicegah sekuat tenaga, sebisa mungkin gitu ya. Fal yuqatilhu itu dicegah sebisa mungkin. Kenapa fa'innama huwa syaitanun? Karena sungguhnya dia itu sama dengan syaitan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, tapi dalam satu riwayat, fa'innama hul qarinah. Karena bersama dengannya atau dia dibarengi, ditemani oleh korin. Korin itu namanya jin. Nah, seperti itu. Jadi hadis ini memberitahu kita tentang bagaimana jika kita sudah memakai sutroh, sudah memakai sejadah gitu ya, tapi tetap saja ada orang yang memaksa lewat. Maka itu harus dicegah sebisa mungkin. Bahkan bahasanya di sini fal yuqatilhu. Kata-kata fal yuqatilhu bukan artinya memerangi dengan pedang, kata ulama yang mensyarahi kitab ini, tapi berusaha sekuat tenaga untuk mencegah orang lain melewati eh, lokasi dia sholat. Itu dengan tangan, seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena dia itu sedang bersama dengan korin. Maksudnya sedang bersama dengan syaitan, ataupun ditemani oleh syaitan. Ya, ini senada dengan hadis sebelumnya bahwa seandainya orang itu tahu tentang apa, dosa melewati, atau iya, melewati, melangkahi orang yang sedang sholat, misalnya dia lebih baik bertahan 40, ada yang mengatakan 40 jam, 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, seperti itu ya. Jadi ini senada dengan hadis tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza shalla ahadukum, jika salat salah seorang di antara kalian, falyaj'al tilqa awjihi syai'a, falyaj'al, maka jadikan atau persiapkan sesuatu, tilqa awjihi, di hadapannya. Maksudnya ya sutroh. Fa'ilam yajid, kalau tidak menemukan sesuatu, falyan sib asa, maka dirikan asa, tongkat, kayu. Fa'ilam yakun, kalau tidak menemukan tongkat, falyafutta khatton, maka hendaknya dia menulis atau menggaris satu garis gitu ya.
falyakhutta khuttan. Nah, ini semakin jelas bahwa yang dimaksud dengan sutro itu ternyata nggak harus sesuatu yang berdiri, tapi eh, apa, garis saja itu sudah cukup kalau memang sudah tidak menemukan, gitu ya. Artinya kata ulama, sejadah itu sudah sutroh, gitu ya. Sejadah itu berarti sudah sutroh, dan sesuai pertanyaan kemarin berarti sejadah pun sudah mendapatkan pahala sunnahnya. Namun memang yang ditekankan adalah suatu yang berdiri. Karena beberapa hadis sebelumnya itu menampilkan sesuatu yang berdiri. Entah itu kayu, entah itu busur panah, entah itu anak panah, kayak gitu. Entah itu bahkan pedang kan. Kemarin ada riwayatnya itu. Berarti eh, yang lebih sunnah memang sesuatu yang berdiri. Artinya yang disebut sutra itu sesuatu yang khusus. Namun menurut hadis yang Abi Hurairah yang terakhir ini, siapapun yang tidak menemukan itu semua, maka falyakutta khuttan. Maka hendaknya dia melukis sesuatu. Tsumma yadurruhu, kemudian tidak akan berbahaya, artinya tidak mengapa man marra baina yadayhi. Setelah itu, setelah diberi peringatan seperti itu, maka hal itu tidak membahayakan apabila ada orang yang memaksa lewat di depannya. Akhrajahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wasahahu Ibnu Hibban, dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Walam yusib man za'amah annahu muttarib bal huwa hasan. Katanya tidak benar orang yang menganggap hadis ini muttarib, tapi ini hadisnya hadis hasan. Seperti itu. Baik, jadi kemudian kita baca satu hadis lagi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqta'us salata syai'un. Tidak memutus salat seseorang syai'un, sesuatu apapun. Wadra mastata'tah, cegahlah sebisa kamu. Nah, hadis ini katanya akhraju Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud wa fi sanadihi, dan di dalam sanadnya hadis ini dhu'fun, dhaif. Nah, hadis layak tau salatah syai'un dengan yang tadi mengatakan yak taus salatah. Jadi ada dua hadis yang telah kita baca. Ini satu mengatakan terputus pahala, satu tidak terputus pahala. Di depan yakta'u yang barusan kita baca ini layak tahu. Apa kemudian dua hadis ini kontradiktif? Kata ulama tidak kontradiktif. Justru ini menguatkan bahwa yakta'u yang di depan itu artinya bukan membatalkan, tapi mengurangi pahalanya. Namun bila sudah memakai sutroh dan tetap ada orang-orang yang memaksa lewat atau seperti yang barusan, itu tidak lantas mengurangi pahala orang tersebut, gitu. Tapi tetap di sini dianjurkan agar wadra mastata'tah, cegah sebisa mungkin. Ini hadis-hadis yang sudah kita baca ini menguatkan satu hal, bahwa memakai sutroh itu min sunani Rasulullah. Salah satu ajaran yang perlu dihidupkan lagi oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita baca itu adalah
tentang pentingnya sutroh gitu ya, tentang kesunahan memakai penghalang atau sutroh bagi seorang musolli. Karena kalau tidak pakai sutroh, kemudian ada hal-hal yang disebutkan oleh Nabi, maka itu bisa mengurangi pahala orang tersebut. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Barangkali ada dari ibu-ibu yang mau berdiskusi dan lebih memperdalam lagi terkait dengan bab ini, dipersilahkan. Monggo silakan ibu-ibu. Mungkin ini Ustaz untuk sutro sendiri itu baiknya pakai apa misalnya sejadah itu sudah cukup atau bagaimana? Ya, kalau lihat hadis yang tadi, yang barusan, cukup. Kalau bisa dibilang cukup, cukup. Cuma itu pilihan nomor 3. Pilihan nomor 3. Karena nabinya bilang harus sesuatu yang berdiri gitu ya. Kalau fa'ilam yakun, kalau tidak nemu, cukup apa? Tadi tongkat. Kalau tidak nemu tongkat, maka falyafutta khutton, falyafutta khatton. Menggaris gitu. Menggaris. Nah, menggaris itu oleh ulama untuk masa kini ditafsiri dengan sajadah. Gitu. Sajadah. Cuma tadi ada yang unik saya lihat eh, sajadahnya itu berarti yang model anu katanya. Yang model nutupi secukupnya secukupnya sujud gitu. Secukupnya sujud, bukan sajadah yang segi 4, tapi di depannya itu agak agak apa namanya? Agak itu seperti ya tangan kemudian kepala, berarti seperti menara gitu ya. Kira-kira seperti itu. Menafsirkan seperti itu. Nah, barusan ada pertanyaan sepertinya. Ustadz, Afwan Ustadz. Berarti kalau misalnya nggak ada yang disebutkan itu, kalau di depan kita punya tas, ditaruh tas di depannya nggak apa-apa Ustadz? Gak apa, ya itu sama dengan sutra. Oh iya. Sama. Cuma tetap diingat ya, sutra itu buat orang yang sholat sendirian. Baik itu sunnah atau adaan. Kalau di masa berjamaah, tidak disunahkan. Karena soft yang di depannya itu udah sutroh seperti itu. Ya, Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan satu dari Bu Nida ya. Berarti hadis tentang garis batas sholat, ya bisa kita ambil gitu ya. Karena hadisnya hadis Hasan ya. Hadis dhaif pun bisa kalau dalam bab-bab seperti ini, Bu. Karena ini kan bab-bab apa? Fadailul amal. Bab tentang keutamaan, bukan hukum gitu ya. Apabila kita berada di majelis perempuan lalu kita sholat datang bergantian, kita pakai istiadah. Kalau memang sudah ada sutrohnya siap gitu ya, pakai aja gitu. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak usah maksa. Gitu. Atau pakai sesuatu, pokoknya ada penanda gitu kan, mungkin HP-nya atau apalah gitu. Seperti itu mungkin. Ini Ustadz, kalau ini kan, Iya. tadi kan yang berdiri. Kalau misal nih ada misalnya orang karena terlalu kaya misalnya kan, ada bodyguard segala macam. Nih sholat kemudian meminta apa namanya?
bodyguardnya. bodyguardnya untuk menjadi sutro itu gimana? Boleh apakah enggak? Iya, iya. Iya, Jadi, jadi sutranya bergerak gitu. iya berdiri gitu kayak ya melindungi Ah, betul gitu kan. iya, Apakah iya. itu boleh atau Tergambar. Apakah masuk masuk sutra atau bukan ya? Ya sutroh itu yang jelas dia penanda agar waktu sholat tidak dilewati oleh orang-orang yang iseng gitu ya atau anak-anak. Sepertinya begitu maksud dari sutroh itu. Berarti nggak harus benda mati, benda hidup pun boleh. Nah ini saya ingat ada apa mertuanya sepupu itu dia dulu hidup di zaman PKI itu waktu pondok mondok di Peloso. Itu kan banyak kiai diculik di Kediri. Waktu itu kan banyak kiai diculik kemudian dibunuh. Itu kabarnya Kiai Peloso itu kalau sholat itu yang jaga 4. Jadi di depan 2, di belakangnya 2. Jadi emang sangat-sangat mencekam di masa PKI itu komunis itu. Bukan cuma cerita gitu ya. Jadi itu kan mirip dengan Sutroh atau presiden-presiden lah. Nah kayak di Saudi itu kan juga imam ada bodyguardnya ya. Imam Masjidil Haram itu berapa itu bodyguardnya? Ya, seperti itu. selama soalnya saya pernah Moga moga. ini ada Mungkin ini Ustaz Muhlisin. enggak Ustaz cukup Masya Allah tabarakallah. Ada ini dari Bu Nida, gua dibaca Ustaz. Iya ya. Masya Allah ini berarti anunya. Temennya yang mau berdiri di depannya. Rela-relain. Atau mungkin begini. Di ini yang ditanyakan Bu Nida ini dalam kondisi sangat ramai mungkin ya. Sangat ramai. Entah itu di pasar kemudian sholat sehingga dia perlu bantuan temannya yang berdiri untuk mencegah agar orang-orang tidak lewat di depannya. Ya tergambar juga yang seperti itu. Nggak harus pejabat kan. Apalagi mungkin di Jepang ya Bu. Kira-kira tergambar nggak itu Bu? Kalau di tempat yang sangat ramai. Afwan Ustadz, Ya, iya waktu iya. itu posisinya kan biasanya kita cari tempat yang mojok gitu. Jadi biar si dindingnya itu ya sekalian sutroh. Jadi biar nggak ada orang yang lewat kan biasanya. Hmm, Kalau di parkiran gitu, parkiran supermarket atau enggak 7-Eleven atau itu tuh kan kita cari yang langsung depannya tuh tembok aja kan. Jadi biar nggak ada yang oh lewat. Tapi iya waktu iya. itu posisinya lagi di Roponggi. Jadi itu kayak bisnis distrik itu kebayang nggak Iya. Ustadz kayak di Sudirman tuh Ustadz Ah, gedung-gedung tinggi, benar-benar. gedung-gedung Iya, tinggi. saya Terus ya ngebayanginnya seperti itu. jadi antara mall sama stasiun. Terus banyak orang yang lewat. Tapi kita kalau di pojok itu deket tanaman takut diusir sama satpam. Jadi kayak terus tapi kalau pokoknya akhirnya waktu itu suami saya bilangnya, "Ini nggak apa saya di depan." Jadi sutra saya kan bingung kan karena dulu waktu kecil di Indonesia kalau misalnya ada orang di depan kita sholat tuh katanya kita kayak nyembah gitu ya. Iya, iya, iya. Di doktrinnya waktu kecil, tapi ya Akhirnya karena jadi saya ini ya. Jadi sutro suaminya Ibu. iya iya Masya Allah. iya. Iya, Nah iya, waktu iya. itu ternyata masa berarti itu kejadian 7 tahun yang lalu ya. Saya baru tahu kalau ternyata boleh gitu kan. Maksudnya baru terjawabnya Ah, malam ini gitu. iya, Ternyata iya. betulan boleh. Baik Ustadz, terima kasih. Iya, sama-sama. Seperti di Raudhah gitu ya. Iya, mungkin di Raudhah itu kan sering rebutan juga kan. Kalau nggak, apa namanya, nggak ada yang jagain. Itu dulu Ibu. Kalau sekarang kan pakai apa itu namanya? Pakai tasreh ya sekarang untuk ke Raudhah itu.
dan ada aplikasinya. Sehingga yang ditampung juga terbatas. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke bab selanjutnya. Babul hathi alal khusu'i fis shalah. Bab menerangkan tentang anjuran agar khusyuk di dalam sholat. Ini kita akan beralih bab menuju tentang khusyuk. Khusyuk di dalam sholat itu seperti ruhnya sholat. Ruhnya sholat gitu ya. Artinya seseorang yang tidak khusyuk berarti dia seperti menghadiahkan sesuatu, kata Imam Ghazali itu, kepada seorang raja, peti emas, petinya bagus gitu ya. Tapi ketika dibuka oleh si raja, itu tidak ada isinya. Berarti ngeprank gitu kan, ngeprank raja ini. Nah, orang yang nggak khusyuk itu seperti itu kira-kira Ibu. Jadi meskipun bagus pakaiannya gitu ya, itu kata Imam Ghazali seperti menghadiahkan satu peti, petinya terbuat dari emas atau sesuatu yang sangat berharga, indah dengan hiasan ornamen yang indah, tapi ketika dibuka nggak ada isinya. Nah, itu gambaran orang yang tidak khusyuk ketika sholat. Jadi khusyuk itu ruhus sholat. Khusyuk itu ruhus sholat. Kalau saya sering mengatakan sholat asalkan sudah sesuai syarat rukun yang membatalkan dijauhi sudah sah gitu ya, sudah sah. Tapi untuk sholat itu diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan dicatat, itu harus dan perlu yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu syarat atau khusyuk itu syarat diterimanya sholat. Sementara mengetahui syarat, mengetahui rukun, mengetahui hal-hal yang membatalkan, itu sah. Jadi beda ya antara sah dengan qabul. Sah dengan diterima, itu beda. Sah belum tentu diterima. Tapi kalau diterima ya pasti sah gitu ya. Sah belum tentu diterima. Itu kenapa kemudian butuh yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu menjadi syarat diterimanya sholat. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah bilang amalin rubba amalin lam yurzak lahul qabul. Betapa banyak amal qad yuftah lakal amal walam yuftah lakal qabul, seperti itu. Maaf, salah. Qad yuftah lakal qabul. Jadi terkadang engkau itu dibukakan bagi dirimu al-amal, artinya kamu sanggup beramal, tapi lam yuftah lakal qabul, tapi diterima belum dibuka. Tapi jangan kemudian saya belum bisa khusyuk, maka saya tidak mau sholat. Nah, itu sama dengan artis-artis yang biasanya berdalih, saya belum baik, maka saya tidak mau pakai jilbab, tidak mau nutup aurat. Gitu. Enggak seperti itu. Saya belum ikhlas, maka saya belum bersedekah. Itu juga salah. Gitu. Yang benar itu adalah lakukan, kemudian terus belajar tentang ikhlas. Yang benar itu terus sholat, lantas sambil belajar tentang khusyuk. Yang benar itu ya berjilbab itu, baru kemudian belajar baik kayak gitu ya. Jadi khusyuk itu seperti itu. Khusyuk itu memang ruhus sholat.
ruhnya sholat, tapi bukan berarti yang belum khusyuk nggak usah sholat. Seperti itu. Nah, jadi khusyuk itu sangat penting di dalam sholat dan harus kita belajar bagaimana caranya agar khusyuk di dalam sholat. Ya. Baik, kita baca hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah ayyusalliya salat ar-rajulu seseorang mukhtasiran dalam keadaan apa? Tangannya itu apa? Dipinggang gitu ya. Tangannya itu dipinggang. Jadi apa ya? Ustaz Mulisin, bantu saya. Kata orang Madura itu sedikep. Bertolak pinggang. Gitu bukan? Apa Ustaz? Bahasa Indonesia Ustaz. Jadi tangannya itu, telapak tangannya itu di pinggangnya itu. Seperti orang nantang mau tengkar itu loh. Apa itu? Bahasa Indonesianya. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Jadi dia sholat, tapi tangannya di pinggangnya gitu loh. Seperti mau tengkar. Itu apa itu ya? Nah itu Berkaca muqtasir. berkaca pinggang, Ustaz. Karena khosirah itu berarti pinggang. Jadi Mm-mm. telapak tangannya di pinggang. Jadi dua-duanya di pinggang. Nah, Rasulullah mencegah sholat yang seperti itu. Artinya sholat ya seperti yang diajari oleh guru-guru kita. Ya tangannya di dada atau di perut. Seperti itu ya. Muttafaqun alaih. Walafdu di muslimin. Lafadznya dari Imam Muslim. Wa ma'nahu maknanya sholat ini ayya ja'ala yadahu ala khasiratihi. Sholatnya apa? Menaruh tangannya di atas pinggangnya. Bukan di atas perutnya atau di dadanya, tidak. Wafil Bukhari dan di dalam Sahih Bukhari an Sayyidah Aisyah anna dzalika fi'lal Yahud, bahwa hal itu adalah perilaku kaum Yahudi seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan khusyuk di dalam hadis ini? Kaitannya adalah bahwa orang yang khusyuk maka dia harus sesuai perilakunya dengan apa yang diajarkan Nabi. Apakah sah orang yang sholat sambil tangannya itu ditaruh di pinggangnya? Gitu? Sah-sah saja. Gitu. Sah. Tapi kalau dia itu mau mengikuti Nabi, mengikuti ajaran yang sudah lumrah, maka tangannya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dan tangannya tidak kemana-mana, itu maksudnya. Karena di hadis lain, di kitab yang lain itu Nabi pernah menggambarkan ada orang sholat, dia dalam sholatnya itu sambil memainkan jenggotnya. Jadi cowok gitu ya, laki-laki jenggotnya panjang, kemudian dia sholat sambil jenggotnya dibuat apa? Dibuat mainan. Itu Nabi kemudian bersabda di hadapan sahabat yang lain, "Lau khasyi'a qalbu hadzal rajul la khasyi'at jawarihuhu." Kalau hati orang ini khusyuk, kata Nabi, maka niscaya jawarih anggota tubuhnya juga khusyuk. Anggota tubuhnya nggak kemana-mana. Itu maksudnya Nabi. Jadi anggota tubuh yang khusyuk itu mengindikasikan orang tersebut khusyuk. Di Bidayatul Hidayah itu kata Imam Ghazali, khusyuk itu seperti kamu berada di hadapan orang yang kamu segani. Siapa saja, atasan, atau di hadapan kiai misalkan. Maka kita biasanya ada di hadapan kiai atau di hadapan atasan kita itu kan khusyuk. Khusyuk itu berarti semua ucapan itu dijaga. Semua ucapan atasannya itu disimak.
Nah, seperti itu. Nah, khusyuk dalam sholat itu berarti seperti itu kira-kira kata Imam Ghazali. Jadi apa yang dia baca itu betul-betul di apa diselami, betul-betul ditadabburi seperti itu ya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sebenarnya kita ketika sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Munajat bahasa agamanya. Munajat itu berdialog. Sehingga ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, majjadani Allah, majjadani abdi, fali abdi ma sa'al. Itu jawaban Allah. Duh, ini hambaku sedang memuji aku, maka aku akan memberikan apapun yang dia minta. Itu dauhnya Allah. Jawaban Allah ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Allah terus menjawab. Makanya sering kita dengar bahwa sholat itu munajat. Munajat itu berarti naja yunaji, itu maknanya berbisik-bisik. Namanya berbisik-bisik, gak ada yang sendirian. Berbisik-bisik itu berdua. Nah, orang yang sholat itu berduaan dengan Allah. Sehingga gak layak ketika berduaan pikirannya kemana-mana. Itu namanya gak khusyuk. Kita di depan atasan saja, diajak ngobrol, kemudian hati kita kemana-mana. Itu kan kita gak bisa nangkep obrolan si atasan kita itu, bos kita itu. Nah, kira-kira seperti itu khusyuk. Nah, di sini Rasulullah mencegah seseorang sholat dengan gaya-gaya tertentu gitu ya, dengan gaya-gaya tertentu karena apa, anggota tubuh itu merefleksikan hati kita. Kalau anggota tubuhnya khusyuk, biasanya hatinya khusyuk. Tapi kalau anggota tubuhnya sudah kemana-mana, garuk dan segala macam, makanya orang yang apa, yang ngobrol dengan atasannya sambil garuk-garuk kan juga nggak etis kan, nggak pantas. Nah sama ketika kita sholat menghadap Allah, masa kita garuk-garuk dan ngelakuin banyak hal lah gitu. Tapi bukan tidak boleh garuk-garuk, kalau memang sangat gatal gitu ya boleh. Asalkan dengan gerakan tertentu. Kalau di dalam madhab Syafi'i itu kan nggak boleh gerakan yang keras. Harus gerakannya itu satu kali. Kemudian tangannya ditempel ke lokasi yang gatal dan jari-jarinya yang bergerak. Bukan semua tangan, anggota tangan digerakkan. Itu bisa membatalkan. Kalau sampai 3 kali gerakan di dalam mazhab kita Syafi'i itu batal gitu ya. Baru-baru itu batal. Makanya ada yang lucu sebenarnya orang Arab itu. Atau orang Pakistan itu yang viral kadang di medsos, apa, sholat sambil buka HP-nya gitu. Bahkan balas SMS dia, balas WA gitu. Itu sholat apa gitu, seperti itu. Tapi ya itu harus dimaklumi, itu orang-orang memang nggak ngaji. Banyak yang nggak ngaji dan nggak ngerti, hanya bahasanya aja yang Arab. Banyak orang Arab itu bodoh dan tidak pernah mengaji. Seperti di Mesir itu banyak saya temukan karena kebetulan dia orang Arab saja, tapi sebenarnya nggak pernah mengaji seperti itu ya. Baik, kita lanjut satu hadis lagi. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi yang dititipkan oleh ibunya kepada Nabi untuk menjadi khaddam Nabi, menjadi pembantu Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u, idza quddimal asya'u, tatkala diaturkan makanan malam." Asya itu berarti apa? Iya, makan malam. Fabda'u, maka mulailah bihi, dengan asya, bihi dengan makan malam tersebut. Qabla an tusallul maghribah,
sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Jadi mana yang lebih didahulukan? Sholat maghrib dulu atau makan malam dulu? Maka di sini dikatakan oleh Nabi melalui riwayat Anas agar memulai dengan makan dulu. Kenapa? Karena nanti kalau sholat dulu itu tidak khusyuk. Sholat dulu itu tidak khusyuk. Bagaimana kalau ketika puasa? Ketika puasa itu memang sunnahnya kita batalkan dulu. Jadi sunnahnya itu membatalkan dulu. Kata Nabi, apa? Rahimallahu abdi ma'ajjalul futur wa akhirus sahur. Allah merahmati orang-orang yang berpuasa, hamba-hambaku, selama mereka berlekas-lekas berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka itu cepetan. Nah, bagaimana ketika puasa? Maka ketika puasa itu tetap kita berbuka gitu ya. Sunnahnya tetap kita berbuka, mendengar adzan maka cepat berbuka puasa. Tapi yang sunnah itu bukan langsung lahap habis, serang habis seluruh makanan berat, tidak seperti itu. Sekedar dibatalkan aja dulu. Makan kurma, minum seperti itu, baru kemudian sholat dan tancap gas. Tapi tradisi kita, tradisi Melayu, tradisi di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, itu kebanyakan menghabiskan dulu apa yang ada di depan kita. Gitu. Tancap gas, gitu, seperti itu, menyala. Nah, jadi seperti itu. Berarti juga ketika kita makan itu usahakan ya tadi untuk biar kita itu khusyuk dalam sholat. Jadi perintah ini oleh Nabi diperintahkan agar mereka khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Karena khusyuk itu ruhnya sholat. Karena khusyuk itu adalah kunci diterimanya sholat. Tafakun alaih. Baik, kita tambah lagi satu hadis ya. Wa Nabi Dzarin radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum," tatkala seseorang di antara kalian mendirikan fis salati, berdiri di dalam salatnya. Fala yamsahul hasa, fala yamsahil hasa. Maka jangan menghapus atau mengelap al-hasa. Hasa itu kerikil atau debu. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena sungguhnya rahmat Allah sedang menghadap kepadanya. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5, berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wazada Ahmadu, dan ditambahkan oleh Imam Ahmad wahidatan auda. Boleh sekali atau auda atau tinggalkan, jangan mengusap. Nah, hadis ini menceritakan kepada kita bahwa di masa Nabi masjid itu bukan pakai tehel, masjid itu bukan pakai keramik karena belum ada keramik kan. Jadi masjidnya, Masjid Nabawi itu ya lantainya adalah bumi ini, berarti debu semua gitu ya, padang pasir. Sehingga mau tidak mau tatkala sholat itu apa namanya, debunya ada yang melekat kan, entah itu di tangan ataupun di apa, di dahi kita, di tangan atau di dahi kita. Maka tatkala seperti itu tidak boleh kita mengusapnya, tidak boleh mengusapnya, atau makruh gitu ya, makruh mengusap karena itu
pertama menunjukkan tidak khusyuk ya. Kedua, karena itu menjadi penanda turunnya rahmah. Inna rahmah wajib. Dan juga nanti pasir-pasir ini akan menjadi saksi gitu ya, bahwa kita pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa hadis pembuka tentang khusyuk dan tentang pentingnya khusyuk di dalam sholat. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, kami persilahkan. Monggo, silahkan ibu-ibu. Ini tinggal 3 ya. Nah, yang lain pada Ini keluar ada mungkin berhajar yang nggak bisa mengikuti pengajian. ya beliau Berkacak ya. pinggang, ya, betul. Bertolak pinggang ya. Ya, seperti itu. Jadi sholat sambil berkacak pinggang atau bertolak pinggang. Itu makruh ya. Dan itu gayanya orang Yahudi. Sayyidah Aisyah. Apa benar ya orang Yahudi seperti itu? Ya mungkin ya. Saya tidak begitu perhatikan. Apakah yang jelas kalau di dinding ratapan itu biasanya tangannya dia kemana ya? Iya, kayaknya berkacak pinggang. Ada yang ke atas tangannya. Jadi sambil bentur-benturkan gini seperti orang yang berzikir, kemudian tangannya disentuhin ke tembok ratapan. Iya, Ustadz, ya silahkan monggo. kalau bertanya di tema boleh Ustadz? Silahkan, barangkali ada yang Di luar tema nggak apa-apa ya Ustadz? mau ditanyakan. Iya, tidak apa-apa. Mbak Fatimah, monggo silahkan. Baik, jika tidak ada, kita baca lagi Eh, satu dua hadis ya. Ustaz Noe mungkin karena sinyalnya. Halo Ustaz. Hadis yang ke-184. An Sayyidah Aisyah. Ustaz Diriwayatkan Nuaim, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau eh, bercerita, Mbak Fatimah sa'altu nanti di Rasulullah aja. sallallahu alaihi wasallam. Suatu Oh waktu iya saya Ustadz ya. bertanya kepada Rasulullah anil iltifatih, tentang menoleh bis salati di dalam salat, menoleh. Faqalah, maka Nabi menjawab, waqtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Itu adalah sebuah curian. Yakhtalisu syaitan, yang dicuri oleh syaitan, min salatil abdi, dari salatnya seseorang. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi bagaimana menoleh di dalam salat? Ya sebenarnya boleh. Selama itu tadi. Batasannya selama dadanya tidak ikut menoleh. Kalau di mazhab Syafi'i, selama dadanya tidak menoleh. Jadi patokan menghadap kiblat, istiqbalul kiblah, itu adalah dada. Sehingga kalau menoleh dengan leher, dengan muka, itu tidak masalah. Tidak membatalkan sholat. Tapi di hadis ini dikatakan bahwa menoleh itu berarti tidak khusyuk. Gitu. Kalau orang itu khusyuk, maka dia tetap fokus sholatnya seperti itu. Bahkan bagi beberapa orang yang kemudian tenggelam di dalam sholat seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu cicit Nabi gitu ya. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Jadi putranya Sayyidina Husain, cicitnya namanya Zainal Abidin. Namanya Ali. Cuma dijuluki dengan Zainal Abidin.
Zainal Abidin itu artinya hiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Itu Zainal Abidin. Nah, ketika dia di dalam sholat, itu pernah rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar, lantas dia orang-orang teriak, tetangganya teriak memadamkan api di rumahnya. Setelah salam, beliau ditanya apakah Anda tidak merasa bahwa rumah Anda terbakar. Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, al-hadni narul akhirah. Saya disibukkan dengan api akhirat, api neraka. Artinya saking takutnya kepada neraka sampai tidak merasakan bahwa bahwa ada kebakaran di rumahnya. Itu salah satu bentuk khususnya beberapa orang dari kalangan tabi'in, gitu ya. Dari kalangan tabi'in. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu pernah terkena panah gitu ya di kakinya di salah satu medan perang. Kemudian Sayyidina Ali itu mengatakan, jangan cabut dulu, saya mau sholat dulu. Nanti ketika saya sholat, nanti itu anak panah dicabut. Jadi sholat itu bisa membius Sayyidina Ali sehingga tatkala dicabut anak panahnya dia tidak merasa. Itu beberapa contoh bagaimana khusyuknya para sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu kalau mau sholat itu wajahnya memerah. Wajahnya memerah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kumu ila narikum allati auqadtum. Ayo berdiri kalian menuju api neraka yang kalian nyalakan sendiri. Ya, artinya kita itu sebenarnya yang menyalakan api neraka buat kita sendiri. Ini beberapa contoh kekhusyukan para sahabat. Apakah kemudian berbenturan dengan tradisi Rasulullah dan hadis sebelumnya? Di sana dikatakan bahwa Nabi bawa Umamah, bahwa Nabi kadang berdaham gitu ya. Ketika Sayyidina Ali mau masuk ke rumahnya, apa berarti Nabi nggak dalam keadaan sholat? Tapi beberapa ulama baik dari kalangan tabi'in maupun kalangan sahabat itu malah menggambarkan seperti yang itu untuk ditiru. Pertama itu, sehingga karena untuk ditiru maka Rasulullah itu mengalami hal-hal yang tidak hanya akan dialami oleh orang-orang alim, orang-orang yang iman khusyuk di dalam sholatnya satu. Kedua, Rasulullah itu dikaruniai keseimbangan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Sehingga kekhusyuan beliau tidak menenggelamkan, tidak membius gitu ya. Rasulullah itu pernah mengatakan tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Mataku memang terpejam, tapi hatiku itu tidak pernah tidur, artinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi mungkin ngobrol dengan sahabat, hidup selayaknya orang biasa di tengah-tengah masyarakatnya, tapi hatinya sama Allah, hatinya bersama Allah, dan tidak bisa seperti itu kecuali orang-orang istimewa. Sementara beberapa sahabat Nabi, beberapa tabi'in, beberapa ulama Nabi, ulama Islam itu mengalami kadang-kadang yang namanya ketenggelaman diri. Dia tenggelam dalam kekhusyuan dalam sholatnya misalnya. Sehingga tidak menyadari ada kebakaran. Jadi di sana jawabannya.
Baik, saya kira cukup ya. Eh, Namun sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, kita persilahkan. Baik, Ustaz Muhlisin sepertinya tidak ada lagi ya. Iya, Ustadz, mohon maaf dari toilet. Iya, silakan. Kalau tidak ada mungkin Muhlisin, ditutup saja. Halo, halo. Iya, Ustadz. Saya baru dari toilet. Ada. ini suaranya agak Halo, keluar, Ustaz. halo, cek, cek, cek. Ustadz Munim kayaknya nggak dengar suara kita ya. Halo, Kayaknya ustaznya udah keluar. Masuk lagi. halo. Ustadz Munim? Kayaknya Iya. ustaznya udah gak ada, Ustaz. Loh, ada kok di saya. Baik, baik kita cukupkan untuk materi pada pertemuan malam hari ini atau pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dalam hidup, dalam keluarga, dalam rezeki. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu bisa menambah ilmu. Ala hadhihi niyyah wa bikulli shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi ni'matika fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina صلاة تنجينا بها من كل أهوال الآفات تكفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات حيث طاعت أزواج وعلى آله كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من أسمع من دعاء الأسماء اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك وأزواجك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.